Silahkan datangkan PBB untuk menyelidiki kalau betul di sana memang markasnya Hamas. Tapi otoritas Palestina jadi hanya sekedar simbol. Jadi Hamas ini bilang, oke, kita tukar, ini bebaskan yang orang Palestina, kami bebaskan sandera. Tapi orang Israel kan... Perang itu adalah disinformasi. Jumpa lagi di Ruang Publik. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Dr. Dina Sulaiman, orang yang paling otoritatif bicara tentang Timur Tengah, khususnya yang tengah dibicarakan, yang tengah rame di perbincangan sekarang itu soal perang Israel dengan Hamas. Kalau di dalam negeri kita mengalami bencana demokrasi, di Gaza kita menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa. Kita ingin tanya ke Bu Dina, gambaran terkini situasi perang di sana itu seperti apa? Baik ya, terima kasih atas undangannya Pak Didi. Ya, kalau berita yang terbaru adalah masalah di rumah sakit ya, di rumah sakit terutama rumah sakit Al-Shifa dan Al-Quds itu diserang juga ya? Diserang, istilahnya di blokade gitu ya. Jadi mereka mau keluar pun sudah nggak bisa. Jadi sudah apa istilahnya? Jadi udah terkepung saja sudah di dalam. Sementara listrik dan air itu sudah mati sehingga tidak bisa melayani publik yang pasien yang sakit, dan bahkan yang paling menyedihkan itu kan ada puluhan bayi yang di dalam inkubator ya, dan butuh listrik untuk memperpanjang kehidupan mereka ya. Ya sayang sekali akhirnya ya memang sudah meninggal ya, diberitakan terakhir seperti itu. Jadi setiap 10 menit bayi mati ya? Ya rata-rata karena sedemikian banyaknya anak-anak yang meninggal. Jadi kalau dan ada puluhan yang tidak bisa terlayani karena rumah sakit tidak bisa bekerja dengan baik. Ya betul. Jadi kalau rata-rata setiap 10 menit ada satu anak yang meninggal, karena memang populasi Gaza itu kan 40%-nya anak-anak. Ya, jadi korban terakhir yang saya baca hari ini itu jumlahnya sudah 11.500 dan anak-anak itu udah mencapai 5.000. Ya, di antara 11.000 orang ini. Mengenaskan sekali ya. Ya, ini sudah masuk ke kategori genosida. Jadi menurut Konvensi Jenewa pasal 2 yang disebut genosida itu adalah kejahatan yang bermaksud untuk menghancurkan satu kelompok, satu etnis atau satu ras, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan ada yang diperdebatkan itu kan gini di konvensi tersebut, kejahatan dengan maksud untuk menghancurkan. Nah, Israel selalu mengatakan, loh kami tidak bermaksud menghancurkan, gitu ya. Kami bermaksud melawan Hamas saja. Nah, itu. Tapi yang diserang rumah sakit. Iya, itu terbantah dengan fakta di lapangan, yang diserang rumah sakit, sekolah, kemudian fasilitas publik, dan juga secara terbuka kan pejabat-pejabat tinggi Israel juga mengucapkan statement yang sudah bisa kita nilai maksudnya apa. Misalnya Menteri Pertahanan Israel mengatakan kami memblokade seluruhnya air, listrik, dan makanan. Lah kan berarti maksudnya sudah jelas ya. Itu maksudnya sengaja ya. Seluruhnya itu memang mau di genosida artinya ya, karena ketika tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air ya. Apa itu gitu ya, berarti kan memang ingin membunuh. Secara maksud itu udah jelas sekali. Makanya ada beberapa ahli hukum yang sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini ya pengadilan kejahatan internasional itu sudah bisa langsung menyelidiki tanpa perlu datang pun sudah bisa, karena sedemikian terbukanya mereka mengatakan maksud mereka kan. Jadi itu ethnic cleansing ya.
Ya, pembersihan etnis dan genosida sudah masuk ke kategori itu. Jadi perang itu membabi buta, jadi tidak mencari sasaran-sasaran katakanlah pemberontak atau apapun istilahnya tentara Hamas gitu ya, tapi juga ke penduduk tempat-tempat atau daerah-daerah sipil gitu, ya, termasuk daerah-daerah atau tempat-tempat yang strategis yang sebetulnya rumah sakit itu kan harus dilindungi gitu ya. Iya, dan mereka selalu mengatakan, oh itu rumah sakit misalnya, rumah sakit itu dijadikan markas Hamas. Tuduhannya seperti itu. Mana buktinya gitu kan? Mereka menuduh tanpa bukti, atau kadang memberikan bukti tapi ternyata palsu juga gitu ya. Jadi misalnya rumah sakit Indonesia kan juga dituduh sebagai markasnya Hamas, dan mereka juru bicara Menteri Pertahanan Israel tuh memberikan foto. Pas dilihat fotonya, loh itu tangki minyak gitu ya. Maksudnya di bawah tanah itu memang ada tempat penyimpanan minyak, sama sekali bukan bunkernya Hamas dan lain-lain. Dan pihak Hamas juga mengatakan, ya silahkan datangkan PBB untuk menyelidiki kalau betul di sana memang markasnya Hamas. Tapi kan tidak dilakukan. Jadi ini sekedar tuduhan palsu gitu ya untuk menutupi kejahatannya. Dan Israel memang sejak 7 Oktober sampai sekarang itu banyak sekali hoax yang tersebar. Jadi saya itu sejak tanggal 8 atau tanggal 9 di Twitter sudah saya bilang, apapun informasi tentang kejahatan pejuang Palestina jangan langsung diterima, tunggu dulu. Dan akhirnya betul kan, satu persatu keluar klarifikasinya. Bahkan termasuk yang kejadian 7 Oktober itu katanya konser musik, ada pembantaian massal. Ternyata yang membantai kan militer Israel sendiri. Dan itu sudah diakui oleh media-media Israel sendiri. Jadi waktu sementara opini publik bahwa Hamas yang menyerang, bahkan katanya memperkosa dan lain-lain. Banyak sekali produksi informasi hoax, tapi orang-orang cenderung langsung share, langsung menerima begitu saja. Tapi upaya-upaya aktivis Palestina untuk berusaha memberikan klarifikasi itu juga jalan terus. Sahabat perang itu adalah disinformasi. Betul sekali. Kan? Ya. Nah, kadang-kadang ya kita gampang menelan informasi itu, padahal itu kan propaganda. Tidak ada negara yang berperang itu yang selalu mengatakan misalnya kalah atau menyerah atau persenjataannya lemah gitu. Selalu dia mengatakan kami yang unggul kan gitu. Dan termasuk bagaimana mendiskualifikasi atau membunuh karakter lawan kan gitu. Di situ propaganda dan itu semua terjadi dalam perang. Nah, kalau kita petakan misalnya perang yang tengah terjadi itu, apakah kita akan melihat ini satu peristiwa yang tidak akan berhenti, atau sebetulnya bisa berhenti dengan syarat misalnya bagaimana aktor-aktor yang berpengaruh di katakanlah geopolitik ya di Timur Tengah itu ya ikut terlibat. Misalnya apakah perang ini akan bisa melahirkan perang dunia ketiga misalnya gitu. Kalau melihat ini siapa sih yang peduli gitu. Sekarang Israel tuh persenjataannya sangat kuat, lalu didukung full Amerika, didukung Prancis, Inggris gitu. Nah, Eropa juga, negara lain juga dukung. Nah, gimana Hamas ini bisa terus bertahan? Dan Hamas itu apa dalam tanda petik pokoknya menyerang begitu tanpa damai, atau misalnya seperti Fatah misalnya ya kompromi lah, negara Israel ada Palestina ada gitu. Gimana itu, Bu? Ya, baik, ini memang banyak sekali disinformasi ya tentang perang ini. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama, Hamas ini adalah organisasi perjuangan melawan penjajahan, ya. Dan menurut resolusi PBB yang tahun 82 itu disebutkan bahwa bangsa yang terjajah atau diduduki kekuatan asing berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata.
itu betul-betul ditulis. Artinya, dan itu wajar, maksudnya semua bangsa terjajah pasti akan melawan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang angkat senjata di Gaza sekarang bukan hanya Hamas. Jadi perkataan Israel versus Hamas itu juga tidak tepat, karena yang di lapangan itu bergerak semua. Hamas itu sebenarnya organisasi ya, dia ormas lah gitu ya, dan dia juga berpolitik juga, maksudnya ikut dalam pemilu tahun 2005 dia ikut pemilu dan sempat cukup dominan ya di parlemen. 77%. Baik di Gaza maupun di tepi barat. Berarti rakyat Palestina sebenarnya 77% mendukung Hamas, ya kan? Tapi kan kemudian yang terjadi 2006 diblokade oleh Israel gitu. Sehingga kemenangan dia tidak bisa ya ketika menang di parlemen kan berarti pemerintahan harusnya di tangan Hamas gitu ya. Tapi tidak terimplementasi karena diblokade sejak 2006 sampai hari ini. Nah, kemudian yang angkat senjata Hamas ini punya sayap militer namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, kemudian ada yang disebut organisasi lain itu Palestine Islamic Jihad. Itu juga organisasi ormas juga. Punya sayap militer namanya Saraya Al-Quds. Kemudian Fatah yang sekarang berkuasa di tepi barat, tapi hanya 18% pula itu tepi barat itu. Jadi bukan semuanya tepi barat Fatah berkuasa. Nanti kita bahas lagi. Tapi Fatah pun memang ada faksi yang setuju dengan keputusan Yasser Arafat dulu untuk berdamai dengan Israel, untuk melepaskan diri dari perjuangan bersenjata. Tapi di bawahnya pecah juga. Banyak sekarang milisi-milisi bersenjata yang pecahan Hamas dan tidak ingin damai dengan Israel. Iya, karena mereka melihat sendiri sudah berapa kali perjanjian dilakukan. Perjanjian Oslo yang katanya menjanjikan negara Palestina merdeka, mana sekarang? Dari tahun 94 sampai 2023 tidak ada implementasinya kan, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka melihat bahwa ya memang pada akhirnya perlawanan bersenjata itu perlu dilakukan. Kemudian ada juga PFLP yang berideologi Marxisme, itu juga ada angkat senjata juga. Artinya seluruh kekuatan dan maksudnya kelompok-kelompok ya dengan berbagai ideologi, ada yang Islam, ada yang nasionalis ya kan, sekuler maksudnya ya. Terus ada yang Marxis juga. Angkat senjata bersama-sama bahu membahu dengan Hamas dalam perang melawan Israel gitu. Nah, sekarang tuduhan lain adalah Hamas itu tidak mau berdamai. Pokoknya ingin melenyapkan seluruh Palestina, kan sering yang disampaikan. Padahal sejak 2005 itu ketika Hamas setuju untuk ikut dalam proses demokrasi, dan itu mediasinya kan Amerika ya, mediatornya Amerika. Bahkan Amerika sendiri yang mengawasi proses pemilu itu, Jimmy Carter waktu itu, dan Jimmy Carter memuji-muji prosesnya itu betul-betul demokrasi, jurdil ya, maksudnya sama sekali tidak ada kecurangan. Nah, waktu itu Hamas sudah mengatakan bersedia menerima wilayah 1967. Artinya meskipun tidak secara terbuka, kami mengakui Israel, tapi ketika mengatakan kami menerima wilayah 1967, apa itu Gaza tepi barat, berarti kan sisanya tetap Israel kan. Nah, itu sudah 2005 sudah ngomong kayak gitu. Lalu 2017 itu secara resmi di dokumennya Hamas, itu bisa di Google, dokumen terbarunya Hamas 2017 secara resmi juga menyatakan menerima negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan batas 1967. Nah, artinya kan bisa berdamai dan menerima Israel jika adil. Israelnya memang betul-betul berniat untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Tapi di lapangan itu sama sekali tidak terjadi. Buktinya Gaza diblokade, kemudian tepi barat itu dibangun permukiman-permukiman khusus untuk orang Yahudi. Jadi logikanya gini, tepi barat itu kan mau jadi negara Palestina. Tapi negara macam apa kalau di dalamnya itu banyak real estate khusus untuk Yahudi? Penduduknya didatangkan dari Amerika, dari Eropa. Dan orang-orang Palestina di tepi barat itu kalau tanah mereka tiba-tiba di tengah-tengah ada real estate-nya orang Israel, itu harus memutar jalannya. Karena nggak boleh lewat perumahan itu, nggak boleh. Dan jalan-jalan yang bagus, yang diaspal dengan sangat bagus itu hanya untuk orang Israel. Jadi yang disebut apartheid itu seperti itu, di tepi barat itu hukum yang berlaku itu adalah hukumnya Israel, ya undang-undangnya Israel, tentara yang berkeliaran dari ujung ke ujung adalah tentara Israel. Nah,
otoritas Palestina jadi hanya sekedar simbol, dia nggak punya kedaulatan untuk mengatur wilayah sendiri. Nah, negara macam apa yang mau berdiri kalau kondisinya seperti ini? Jadi ketika negara kita Indonesia dan PBB juga mengatakan, oh kita mendukung two state solution, logikanya ya berarti bebaskan dulu tepi barat dari Israel, kan gitu ya. Sementara apa yang terjadi di tepi barat adalah terus-menerus terjadi pengusiran, pembunuhan, penangkapan orang-orang Palestina di sana, kemudian tanah yang sudah dikosongkan, yang orang-orang Palestina diusir, bangun perumahan baru. Terus-menerus terjadi sampai hari ini. Jadi sekarang di Gaza dibombardir, tepi barat sekarang juga operasi militer Zionis terus berlangsung. Yang ditangkap sekarang sudah hampir 5.000 orang, di penjara, ditangkap. Jadi sebenarnya itu diculik sebenarnya kan. Nah sekarang, nah Hamas tuntutannya hari ini itu kan menukar tawanan. Tawanan Palestina, orang-orang Palestina ini yang ditahan oleh Israel semena-mena tanpa ada proses pengadilan, kejahatannya juga, maksudnya kesalahan mereka apa, itu juga nggak jelas gitu kan, ditahan begitu saja, itu jumlahnya 5.000 lebih. Jadi Hamas ini bilang, oke, kita tukar, ini bebaskan yang orang Palestina, kami bebaskan sandera, tapi orang Israel kan nggak mau. Yang katanya mau, sekarang tujuan operasi, Netanyahu kan mengatakan, oh tujuan operasi militer kami adalah membebaskan sandera. Tapi dengan membombardir Gaza, itu sudah 50 lebih sanderanya tewas juga. Karena kan yang dibombardir kan acak gitu ya. Jadi ada sandera yang ikut kena bomnya Israel. Jadi itu mah dalih lah gitu ya. Dalih sebenarnya. Jadi keinginan Israel sebenarnya memang mengosongkan Gaza untuk diduduki sepenuhnya. Mencaplok lah ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif Hamas dan aliansi-aliansi kelompok lain ikut serta, ya jangan disalahkan gitu, karena yang dialami itu ketidakadilan yang penuh ketidakpastian. Jadi dalam konteks hubungan internasional misalnya, ya untuk damai itu ya harus perang kira-kira gitu. Iya, itu yang disampaikan oleh Ibu Menlu ya. Jadi tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Adil itu kan berarti hak-hak orang-orang ditegakkan. Ya, dan resolusi PBB itu sejak tahun 48 bulan Desember itu sudah mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang terusir itu berhak untuk kembali. Atau kalau mereka memang tidak mau kembali, berhak untuk ganti rugi. Jadi kan tahun 47 ketika resolusi PBB yang membagi dua wilayah Palestina itu, sebagian untuk negara Israel, sebagian untuk negara Arab Palestina, itu yang dilakukan oleh Israel langsung melakukan pengusiran kan. Karena kan di seluruh wilayah Palestina itu ada orangnya semua. Nah, di wilayah yang menurut PBB secara sepihak, ini juga proses yang salah ini ya. Maksudnya ada apa tiba-tiba membagi tanah orang seperti itu. Tapi dianggap ya sudah kan sudah jatuh, hukumnya sudah jatuh ya kayak zaman sekarang lah ya. Hukumnya kan sudah jatuh meskipun prosesnya ada masalah gitu ya. Nah, artinya ketika hukumnya, resolusinya sudah jatuh, tapi kemudian proses yang terjadi adalah Israel melakukan pengusiran besar-besaran. Nah, PBB tahun 48 itu mengatakan, oh yang diusir itu harus kembali. Jadi pengusiran itu salah. Nah, artinya dari berbagai sudut itu Palestina berhak untuk melawan gitu loh. Ya kan? Dan resolusi PBB terus bertahun-tahun kemudian selalu ada resolusi menyatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional. Jadi sudah tidak ada persoalan lagi sebenarnya, yang salah siapa itu seharusnya nggak ada persoalan lagi. Kalau kita mau mengecek situasi-situasi sebelumnya ya, apa yang sudah terjadi dan PBB sudah menetapkan apa, udah jelas Israel yang salah gitu. Ini kan perang ini kan tidak equal ya, Hamas dan teman-temannya dengan Israel. Itu bagaimana itu dengan negara-negara Arab, Teluk gitu ya, melihat ini? Mereka tidak peduli? Ya, kalau dibilang tidak peduli, ya peduli dalam arti mereka mengeluarkan uang sangat banyak kan selama ini untuk menyumbang, untuk sedekah, ya, untuk ketika pemboman yang dilakukan oleh Israel kan berkali-kali, bukan sekarang saja, sejak 2004, kemudian 2006 dan seterusnya 2014 hancur kan dibangun lagi. Siapa yang nyumbang? Kan negara-negara Arab yang kaya itu. Tapi mereka hanya sebatas itu. Artinya tidak menyelesaikan akar masalahnya. Yaitu apa? Yaitu penjajahan ini kan gitu ya. Nah,
terus menyelesaikan akar masalah penjajahan dengan negosiasi terbukti tidak jalan. Berarti kan memang dibutuhkan perjuangan bersenjata, dan itu juga ternyata kan oleh PBB juga diterima. Memang orang terjajah itu berhak untuk melawan, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Tapi negara-negara Arab ini tidak mau membantu itu. Karena apa? Karena begitu mereka memberikan sumbangan kepada perjuangan bersenjata, itu yang mereka akan mengalami upaya penggulingan rezim. Mereka ingin mempertahankan kedudukan mereka, dan itu kan yang dialami oleh Iran, oleh Suriah kan gitu ya. Iran dan Suriah kan itu memang betul memberikan bantuan senjata, terus memberikan bantuan teknologi juga kepada pejuang-pejuang Palestina. Apa yang terjadi? Suriah 10 tahun kan diobok-obok lah ya, karena ingin menggulingkan presidennya ini yang pro Palestina. Iran juga diembargo luar biasa, dan kemudian juga banyak pembunuhan terhadap saintis-saintis Iran dan lain-lain. Nah, itu resikonya, dan negara-negara Arab tidak ada yang mau berani menerima resiko itu. Padahal kalau kompak, mereka kan punya kekuatan minyak ya. Kalau kompak bisa boikot ya. Iya, betul-betul tidak mau jual minyak ke barat, ke negara barat dan ke Israel. Yang butuh itu kan negara barat dan Israel yang butuh minyaknya. Sebenarnya mereka punya kekuatan itu, tapi kan karena ya itulah elitnya seperti itu. Jadi ada interest masing-masing, dan ya mereka tidak bersatu ya. Itu peran Hizbullah gimana dalam konteks sekarang? Ya, Hizbullah ini kan ormas juga sebenarnya ya. Ormas, dia juga bergerak di layanan publik ya, rumah sakit, sekolah, dan membangun infrastruktur di Lebanon Selatan itu. Nah, Hizbullah ini didirikan di tahun 80-an itu untuk melawan Israel. Karena apa? Karena Israel menduduki Lebanon Selatan kan gitu. Jadi memang mereka berhak untuk melawan juga, soal betul-betul tanahnya diduduki oleh Israel. Akhirnya tahun 2000 berhasil diusir tuh setelah 20 tahun menduduki Lebanon. Nah, tapi Hizbullah tetap berdiri, tetap membangun kekuatan militernya. Kenapa? Karena di perbatasan itu masih terus ada pusat-pusat militernya Israel. Jadi selama puluhan tahun masih terus berusaha menyerang Lebanon Selatan. Nah, saat ini pun ketika Gaza dibombardir, itu sebenarnya sepertiga kekuatan militernya Israel ada di perbatasan Lebanon. Jadi frontnya itu ada dua sekarang, sebenarnya di Gaza juga, di Lebanon juga. Nah, Hizbullah dalam hal ini memposisikan bahwa mereka mempertahankan tanah air gitu ya. Musuhnya sama-sama Israel. Dan kemudian yang menarik adalah Said Hasan Nasrullah yang sekjen Hizbullah itu 2 kali pidato itu selalu mengatakan ini adalah, kalau di Gaza itulah perjuangan orang Palestina. Kenapa? Karena bukan teroris yang selama ini didengungkan, dan bukan proksinya Hizbullah. Nah, dia ingin mengubah image yang diciptakan oleh Barat bahwa ini proksinya Hizbullah ini bukan orang Palestina yang berjuang. Seolah-olah ini boneka saja. Nah, itu kan Hizbullah memang pasti ke Iran gitu ya. Nah, Hizbullah nanti Iran. Oh, berarti semuanya ini proksinya Iran. Nah, itu yang ingin dibantah, dan memang sebenarnya bukan proksi dalam arti menerima komando khusus resmi, tidak seperti itu, tapi ada dukungan memang, misalnya teknologi, misalnya insinyur-insinyur Palestina itu kan dididik di Iran, disekolahkan di Iran, sehingga mereka senjatanya buat sendiri kan itu. Sampai tank Merkava yang katanya canggih itu bisa harganya $3,5 juta, bisa hancur hanya oleh produksi lokal Gaza yang harganya cuma $300 itu kan, yang Yasin 105 itu. Nah, mereka membuat itu, teknologinya memang belajar dari Iran, mereka disekolahkan ke Iran, pulang dan mereka bikin. Tapi ya itu bantuan kan gitu ya, bukan berarti ini proksi diatur komandonya semua, enggak. Itu transfer teknologi gitu, pengembangan SDM. Betul. Ini perjuangan bangsa Palestina, perkara ada orang yang membantu ya hak setiap orang untuk bahkan wajib seharusnya membantu kan, membantu bangsa yang terjajah. Ya. Sekarang bagaimana kita melihat peran Indonesia dalam konteks perang yang dihadapi sekarang di Gaza?
ya Indonesia kan memang selama ini selalu konsisten membela Palestina, menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Ya menurut saya itu sudah luar biasa gitu ya, mengingat bahwa Israel dan Amerika sedemikian gencarnya mendorong Indonesia untuk normalisasi, tapi kita tetap bertahan. Cuma memang saya pikir ini belum cukup ya, daya tekannya sangat kurang gitu ya. Bahwa ini sudah luar biasa ya gitu ya. Cuma kita jadi nggak bisa memberikan tekanan yang real gitu. Ada cara untuk memberikan tekanan yang real kepada Israel, yaitu melalui boikot ekonomi sebenarnya. Dan itu juga yang diharapkan. Seperti fatwa MUI dilarang produk-produk yang mendukung gitu. Iya. Jadi gini, boikot itu sebenarnya kan gini, boikot itu adalah berhenti membeli produk-produk dari perusahaan yang betul-betul terbukti mengirimkan sebagian keuntungan ke Israel, atau berdiri di Israel, atau perusahaan itu berdiri di pendudukan di tepi barat. Kan mereka juga bikin perusahaan produknya diekspor ke seluruh dunia yang di tepi barat ini. Nah, artinya kita boikot tidak asal boikot, ini sebuah strategi besar sebenarnya gitu ya, bukan karena kebencian antar agama, apalagi nggak seperti itu. Strategi besar yang pernah berhasil tahun 90-an di Afrika Selatan. Dulu komunitas internasional berhasil menggulingkan atau meruntuhkan rezim apartheid Afrika Selatan dengan cara boikot ekonomi. Nah, kalau Israel diboikot bersama-sama oleh seluruh dunia, terutama dari sisi bahan bakarnya lah itu ya, dari negara-negara terutama Arab. Mungkin masyarakat Muslim di kawasan Arab gitu ya, itu penting banget. Timur Tengah. Ketika ekonominya runtuh, kan nggak bisa lagi melanjutkan perang. Jadi sebenarnya perlawanan tanpa senjata tuh di sini sebenarnya nggak perlu pakai senjata kan, ekonominya aja diruntuhkan, ya sudah berhenti. Gimana? Kan perang itu butuh dana. Tadi aja satu tang aja $3,5 juta, hancur sama Yasin 105 itu dalam sehari 10 tang yang hancur. Berarti kan sudah $35 juta keluar. Dan itu berhari-hari. Berarti kan memang butuh dana yang sangat besar Israel ini. Nah itu yang ketika itu dipotong dengan cara boikot, ya mereka akan nggak berdaya dan akan menghentikan kejahatannya terhadap Palestina. Ya, daripada pernyataan-pernyataan PBB atau KTT gitu, negara-negara Arab, ya itu retorika ya. Sudah 75 tahun yang namanya resolusi, pernyataan, kecaman dan lain-lain ya. Tidak pernah bisa dilaksanakan konsisten karena Amerika kan gitu ya. Betul. Oke. Itulah bincang-bincang dengan Dina Sulaiman, seorang pengamat Timur Tengah yang sangat otoritatif. Dan ada hal yang kecil tapi bisa kita lakukan dalam konteks empati terhadap perang di kawasan Gaza itu, yaitu bagaimana secara sendiri-sendiri kita melakukan boikot produk-produk yang mendukung eksistensi dan penguatan negara Israel. Sampai jumpa.